Lanjutan bab 2 filsafat. Istiqus dan murid tarekat Hindu mencari pengalaman rohani melalui meditasi dan ritual. Mereka berusaha mencapai kesadaran spiritual yang tinggi dan mencapai satu kesatuan dengan alam semesta. Buddha utama misalnya mencapai pencerahan melalui meditasi dan introspeksi. Seorang materialis besar awalnya menggunakan dialektika dalam filsafatnya. Namun setelah meninggalkan dialektika, hasil pemikirannya jauh terbelakang. Yang dianggap sebagai jembatan antara Hegel dan Marx, dan buah pikirannya banyak memberi alat pembelajaran. Hegel dianggap oleh kaum materialis sebagai ujung filsafat yang negatif, sedangkan Peirce dianggap sebagai ujung filsafat yang positif. Mengakui kemanjuran senjata dialektika, tetapi membuang idealisme. Memacang hegelisme di atas kaki, bukan pikiran yang menentukan pergaulan, dan menentukan pergaulan yang menentukan pikiran. Marx berpendapat bahwa negara adalah hasil dari perjuangan kelas. Perjuangan kelaslah yang menjadi kodrat pergerakan sejarah masyarakat. Bukan absurd ini seperti kata Hegel. Namun zaman berbudak, pendapat, dan kapitalis adalah contoh dari perjuangan kelas yang berbeda. Dialektika materialistis berbeda dengan dialektika Hegel. Pertentangan kelas yang berdasarkan atas pertentangan ekonomi adalah sebuah kodrat buat menumpu masyarakat pada satu bentuk ke bentuk yang lain. Teknik dan berkakas yang dimiliki kaum berkuasa dan kaum bermodal menjadi alat adanya perjuangan kelas itu. Sejarah masyarakat manusia bersejarah menurut hukumnya historis dan materialisme, yang juga dinamai dialektis materialisme. Dengan lahirnya Marxisme, maka hegelisme terbelah dua, dialektis idealistis dan dialektika materialistis. Kaum proletar yang revolusioner memegang dialektika materialistis, sedangkan kaum yang bermodal dan berkuasa memegang dialektika idealisme. Idealisme tidak akan mati selama masih adanya perjuangan kelas. Kaum hartawan yang berkuasa menggunakan ide, intelektik, dan pikiran untuk membodohi kaum terhisap dan tertindas. Idealisme membentuk dirinya sendiri sesuai dengan keadaan kelas yang memeganginya. Di Amerika, pragmatisme adalah contoh idealisme yang sesuai dengan keadaan kelas monjurisme, namun kritis ketika ekonomi melanda. Yang dikemukakan oleh pragmatisme tidak lagi objektif. Kaum proletar Amerika mulai melihat bahwa barang-barang yang memberi ketenangan buat borjuis adalah benda yang mengacaukan dan dalam pemahaman dan kehidupan mereka. Di Rusia, Lenin dan Brezhnev berhasil menjatuhkan kekuasaan filsafat idealisme dan memaksa dia kerja diam-diam. Dialektis materialisme menjadi ilmu pemandangan dunia yang resmi di Soviet Rusia. Di Eropa Barat, idealisme masih sangat berkuasa dan mendapat bentuk baru, seperti Henesisme palsu dan radikalisme. Fasisme adalah contoh idealisme yang
reaksioner. Filsafat fasisme diajarkan oleh Guillaume Gentel yang berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya beragama dan bahwa perjuangan kelas adalah tidak perlu. Namun, menurut Tan Malaka, berpendapat bahwa fasisme adalah bentuk baru dari aksi dan paham tua yang digunakan untuk menindas kaum proletar. Filsafat sebenarnya adalah bayang-bayang masyarakat yang bertentangan, bukan bayangan absurd ide seperti kata Hegel. Filsafat timbul dari persoalan semua ini, dan kemudian cerai-berai menjadi beberapa ilmu yang berbeda. Kemajuan pergaulan kita dan kemajuan industri menyebabkan ilmu-ilmu tersebut dipecah-pecah lagi dan diistimewakan. Namun, ada bahaya jika pemecahan itu terus berlanjut tanpa mengetahui hubungan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Filsafat sekarang dapat diartikan sebagai daya upaya mempersatukan berbagai macam ilmu, bukan lagi sebagai sikap yang diambil untuk filsafat berwakala yang bertanya apakah arti alam dan apakah arti pikiran itu. Sejarah filsafat menunjukkan bahwa persoalan hakikat dilekati oleh ketuhanan pada abad pertengahan. Kemudian filsafat disusut pada persoalan jasmani. Jadi, menurut Tan Malaka, para ahli filsafat telah memberi berbagai interpretasi dan pemahaman tentang dunia. Namun, lebih penting lagi sekarang adalah mengambil tindakan untuk mengubah dunia itu sendiri, bukan hanya memahami dan menafsirkannya. Ini adalah pandangan yang menekankan pentingnya aksi dan perubahan nyata dalam dunia, bukan hanya teori ataupun diskusi filosofis.